Pemirsa, tidak hanya saling sindir, perseteruan Donald Trump dengan Elon Musk kian meruncing. Musk bahkan sempat menyebut Trump harus dimakzulkan. Perseteruan ini imbas dari RUU pajak yang menghapus kredit untuk kendaraan listrik. Padahal Musk sebagai pemilik produsen kendaraan listrik sudah menghabiskan banyak uang untuk melobi agar kredit kendaraan listrik tetap dimasukkan ke dalam undang-undang. Lantas apakah ribu-ribu ini akan berimbas kepada bisnis yang akan terancam, atau memang undang-undang pajak dan belanja negara adalah pemborosan seperti yang disebut Musk? Untuk membahasnya sudah bersama kami Irfan Maulana, jurnalis senior TV One. Selamat pagi Kang Irfan. Selamat pagi. Oke Kang Irfan, kita tahu secara basic Donald Trump adalah pemuja energi fosil. Basic di situ. Betul. Nah sebenarnya apa sih yang melatari ribu-ribu mereka ini Kang? Gini, dari sisi itu sebetulnya sudah kita ketahui bahwa ada perbedaan yang mendasar sebetulnya sejak awal. Baik. Bahkan sebelum Trump dan Elon Musk itu bersekutu ya. Dalam hal ini satu pihak Elon Musk punya visi masa depan energi yang bersih dari fosil ke listrik dan seterusnya. Sementara Donald Trump dengan keputusannya keluar dari perjanjian Paris menunjukkan visi dia yang berseberangan dengan aspirasi itu. Sebetulnya itu. Tapi rupanya ada hal lain yang menyatukan mereka. Ketika Musk mulai terjun ke politik sejak dia membeli Twitter dan merubahnya menjadi X. Yang mana akun sosial media X itu kemudian menjadi ajang kampanye. Terutama kelompok sayap kanan Amerika ya. Menggunakan platform itu untuk campaign. Dan di mana ketika Elon Musk membuka lagi akun Donald Trump yang pernah ditutup sebelumnya. Baik. Disitulah mulai menunjukkan ketertarikan Elon Musk dalam politik dan kemudian dia menjadi idola anak-anak muda sayap kanan di Amerika. Saat itu. Dan dia juga berpartisipasi besar, punya andil besar dalam kemenangan seperti klaimnya Elon Musk, kemenangan Donald Trump ya. Yang klaimnya dia menyumbang hampir 300 juta dolar ya, kira-kira 700 triliun mungkin atau 600 triliun. Baik. Yang diklaim oleh Elon Musk itu peran dia bagi kemenangan Trump dan Partai Republik. Tapi kemudian persengketaan ini mulai menyeruak pertama kali sebelum sejak kebijakan tarif yang sudah menunjukkan pandangan yang berbeda Elon terhadap Donald Trump. Tapi puncaknya ketika Donald Trump mengeluarkan RUU anggaran yang disebut Big Beautiful Bill. Sebenarnya RUU anggaran ini mengatur banyak hal, termasuk soal sistem pertahanan Golden Dome, soal imigrasi, peradilan, dan yang lain-lain. Tetapi terutama yang menjadi concern Trump adalah soal pemotongan pajak dan peningkatan batas utang. Baik. Yang menurut Elon Musk ini akan menyebabkan defisit anggaran luar biasa dan menimbulkan beban utang yang akan menjebak Amerika pada beban utang yang sulit untuk diatasi. Di situ poin kesalahpahaman mereka. Di sisi lain Trump itu menganggap itu RUU ini bisa menghemat efisiensi, sementara oleh Trump tidak seperti itu. Menurut Elon Musk ini bertentangan dengan kebijakan efisiensi yang Elon Musk ditugaskan oleh Trump memimpin departemen efisiensi. Kenapa? Karena menimbulkan hutang atau bagaimana? Gini, ini memang pilihan yang sulit bagi Amerika ya menghadapi problem defisit anggaran. Baik. Persoalan keuangan yang luar biasa dan beban utang. Utang Amerika sekarang sudah mencapai 35 triliun US dollar. Bayangkan berapa ratus ribu triliun rupiah. Punya utang Amerika ya kan? Iya. Baik. Utang Amerika itu sudah 120% dari GDP. Baik. Jadi sebetulnya buat Elon Musk ini pilihan pahit. Harus berhemat. Agar selamat jangan nambah utang. Baik. Dan mau tidak mau harus berkorban. Baik. Gitu. Itu persetujuan situ. Tapi kemudian ini menjadi perkelahian terbuka dua kekuatan saudagar besar, gitu ya? Satu orang terkaya di dunia, saudagar besar, satu lagi the most powerful dalam soal politik, Presiden Amerika. Baik. Di sosial media yang saling hujat, saling kecam, ancam deportasi, mengancam untuk impeachment, Elon Musk mengancam untuk mendukung Demokrat atau bikin partai baru. Baik. Dan seterusnya. Dan ini menimbulkan kegaduhan luar biasa. Kang Irfan, bahasa ke publik dan media mereka menyerukan bahwa ini adalah efisiensi dan ini bukan efisiensi. Tapi jauh di belakang itu apakah ada unsur kepentingan bisnis dengan adanya diksi yang mengatakan bahwa ada penghapusan pajak kredit EV atau electric vehicle dari Musk. Yang ada dari pihak pendukung Trump mencurigai
Di situ ada unsur pemotongan subsidi untuk transisi energi ke mobil listrik. Oke, miliknya Elon Musk, Tesla terutama ya. Di apa Big Beautiful Bill itu Oke. ada klausul yang mengarah pada penghapusan subsidi untuk transisi energi dari energi fosil ke listrik, kira-kira Baik. itu. Oke. Yang itu mungkin dianggap membahayakan, mengancam visi bisnis masa depan Elon Oke. Musk untuk mobil listrik. Baik, nah itu berarti memang mengarah ke sananya, lebih kepada kepentingan bisnis aja, berbalut politik bagaimana? Banyak, ya itu salah satu saja. Oke. Tapi dari awal sejak Trump menerapkan kebijakan tarif itu juga Elon Musk sudah kritis, Oke. sudah mempertanyakan itu gitu. Buktinya memang belakangan memang ada klaim dari Musk sendiri bahwa dia sudah mengalami kerugian 500 triliun rupiah pasca berantem-berantem ini. Nah menurut Anda Kang Irfan, muaranya kemana ini? Gini, Dengan mundurnya Musk dari Kepala Departemen Efisiensi. ini kan menunjukkan keretakan besar ya. Ini ibarat pertarungan Godzilla melawan King Kong. Oke. Ini bukan cicak lawan buaya ini. Beda ya? Beda, ini Oke. Godzilla lawan King Kong. Jauh beda. Satu orang the richest people, Oke. ya. Satu orang lagi the most powerful. bertarung. Yang akan menjadi korban mungkin banyak. Baik. Tapi ini saya lihat kedua pihak sedang ada upaya mediasi untuk meredakan situasi. Apalagi sudah mengarah ke perseteruan personal. Ketika Elon Musk menyebut Trump terkait kasus Jeffrey Epstein. Nah, terduga kasus pedofil. pedofil, Oke. seorang germo papan atas ya, yang menservis kalangan kelas Kemarin atas baru global. diupload sama si Musk di Betul. sosial medianya. Dan kemudian di sosmed beredar tuh video lamanya. lama Trump bersama Melania Jeffrey Epstein. dan juga Bersama Melania di Epstein, situ, iya. Jangan lupa kasus Epstein itu skandal besar. Baik. Yang sekarang publik Amerika minta pemerintah untuk ngebuka itu ke publik, tapi ini masih tutup Apa salah satu rapat-rapat. skandal yang bisa dilibatkan dalam dokumen Epstein ini, Kang? Dalam kasus Epstein itu begini, ini kan Epstein itu seorang germo kelas atas ya, yang dia terkena kasus trafficking, perdagangan perempuan yang melibatkan perempuan di bawah umur. Baik. Yang kira-kira skandalnya itu melibatkan penyediaan jasa terhadap orang-orang penting Baik. di politik maupun ekonomi. Baik. Nah, perannya Elon Musk Trump di menyebut sana. Trump salah satu Oke. kliennya, kira-kira itu. Baik. Jadi, Baik, itu artinya pukulan telak juga itu ya. pukulan, Bom betul. dijatuhkan saatnya seperti Ya itu sinyal kan dari. sudah akhirnya personal. Baik. Cuman ini perkara besar ya, karena akan merembet ke tokoh-tokoh penting dunia lainnya. Oke. Baik ekonomi maupun politik. Kasus skandalnya Jeffrey Epstein ini. Baik. Sampai Netflix pun bikin filmnya itu. Oke. Nah, kemarin saya juga sempat membaca bahwa Trump juga akan berencana menjual mobil Teslanya. Betul sekali yang Anda bilang Itu bahwa memang kekacauan perseteruan sampai dia. ke ranah pribadi. Nah, efeknya bagi Indonesia terkait industri hilirisasi nikel buat Indonesia, apakah Anda bisa melihat seperti itu? Begini, ini kan rumit menghadapi Trump yang megalomani dan banyak kejutan pakai jurus dewa mabuk ini. Kan kemarin kita kan sempat lobby itu untuk menurunkan tarif Ya. sampai Pak Menteri kita berangkat ke sana. Oke. Malah justru dinaikkan tarifnya. Baik. Kan gitu. Jadi manuver jurus dewa mabuk Donald Trump ini memang memusingkan dan bikin dunia deg-deg plus lah. Permusuhan dia dengan Tiongkok bisa kita pahami, tapi permusuhan dia dengan Kanada, Baik. permusuhan dia dengan Uni Eropa, itu juga bikin Elon Rumit. Musk juga geleng-geleng kepala, Iya. dia nggak masuk akal ini. Jadi ini mau kemana nih jurus dewa mabuk Donald Trump? Contoh juga kemarin ketika Trump berkunjung ke Timur Tengah, negara pertama yang dikunjungi bukan Israel, sekutu terkuatnya, tapi Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab. Ya. Kenapa? Karena tiga negara itu negara salah satu produsen uang dunia, Baik. sumber energi dunia. Jadi apa yang mau dicari oleh Trump? Tiba-tiba Trump mengakui Ahmad Al-Shara sebagai presiden yang dulu kepalanya dihargai $10 juta oleh Amerika. Baik. Tiba-tiba diakui oleh Trump, dihormati, disalaman dengan Donald Trump. Oke. Jadi memang ada banyak kejutan. Dia tidak mengunjungi Mesir, dia tidak mengunjungi negara-negara yang biasa dulu dikunjungi oleh presiden Amerika. Baik. Dia mendahului mengunjungi Saudi Arabia, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Baik. Banyak kejutan-kejutan yang Banyak orang kejutan. memang sulit memahami, termasuk oleh Elon Musk sendiri. Nah, Kang, kaitannya dengan industrialisasi hilirisasi bagi nikel Indonesia, apakah perseteruan ini ada dampaknya atau masih wait and see nih negara kita Sebetulnya sekarang? dampaknya sudah terasa oleh kita dengan kebijakan tarif. Apalagi begini, kita ketahui bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS itu bikin kelompok sayap kanan Amerika khususnya marah besar. Dan tentu saja kelompok-kelompok sekitar Donald Trump dan Trump sendiri. Baik. Itu kan menunjukkan Indonesia ingin lepas dari pengaruh atmosfernya Amerika. Baik. Satu, yang kedua,
kan itu merupakan buat Amerika, BRICS itu merupakan ancaman karena memang targetnya untuk menggulingkan hegemoni dominasi ekonomi Amerika. Apalagi nanti pada bulan Juli ini akan ada KTT di Brazil ya. Baik. Itu menunjukkan Indonesia khianat. Kan buat Amerika Dengan bergabungnya ke BRICS tadi ya. itu dianggap dia berada di pihak lawannya Amerika. Saya berteman dengan musuhku adalah musuhku, kira-kira itu. Jadi kemarin itu memang hukuman buat kita. Penerapan tarif itu, mau lobby apapun, selama kita tidak menunjukkan sikap loyal kepada Amerika, sulit bagi kita untuk menegosiasikan soal kebijakan tarif. Baik, Kang Irfan Maulana, terima kasih atas analisa Anda pagi ini. Semoga saja kita terus disajikan dengan drama-dramaturgi yang tingkat tinggi ini ya Kang ya. Satu orang yang terkaya, satu orang yang paling berpengaruh dunia, Trump dan juga Elon Musk. Terima kasih Kang Irfan atas analisanya.